Nah, terawih itu baru Sayyidina Umar. Jadi aja mentang-mentang terawih kita mengikuti terawih Rasul. Rasul nggak pernah terawih kok. Jadi mohon maaf ya, Jadi begitu. Nah, yang ditonjolkan ojo Islammu, alias apa, ojo mempersoalkan keislaman masing-masing orang. Orang mau terawih 8, mau terawih 20, silahkan saja. Tak kasih tahu ya, intinya sholat terawih itu minimal 2 rakaat. Orang kalau sudah melakukan 2 rakaat sudah selesai, nggak apa-apa. Alhamdulillahi wa ba'du. Para pemirsa, kita lanjutkan di akhir Ramadan ini totalitas perjuangan risalah dakwah Rasulullah SAW. Ini barusan yang saya sampaikan adalah di samping Nabi itu menanamkan ketauhidan agar timbul figur yang bisa dipercaya, agar para sahabat itu tumbuh keyakinan kepada Tuhan lewat figur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di samping itu beliau secara syariat juga memberikan contoh. Apa contohnya? Ketika membangun Masjid Quba, beliau terjun langsung ngangkat batu, gali pondasi bersama para sahabat yang lain. Sekalipun oleh beberapa sahabat juga rodok diprotes, Kanjeng Nabi, jenengan pinarap mawon saya yang lalu dikelakari, memangnya hanya kamu yang ingin masuk surga. Nah, ini guyonan semacam ini sebenarnya sejak dulu sudah ada. Baik. Saya akan segera masuk pada periode tauhid istimaiyah. Jadi ada 4 ya. Jadi yang tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah atau mulkiyah, kemudian tauhid uluhiyah, ini periode Mekah. Lalu periode Madinah namanya tauhid istimaiyah. Apa tauhid istimaiyah itu? Penyelarasan terhadap totalitas kehidupan sosial. Maka di periode Madaniyah atau periode Madinah yang dulu bernama Yathrib itu sudah mulai disyariatkan ritualistik. Misalnya puasa pada tahun kedua Hijriah sudah disyariatkan. Lalu haji juga demikian. Sholat juga mulai sudah yang semuanya itu dalam rangka membangun totalitas pribadi pengikut Muhammad secara subjek imannya dan secara sosialnya itu tertata. Maka hampir seluruh ritualistik Islam itu selalu puncaknya adalah sosialistik. Misalnya haji, haji itu apa? Haji itu kan sosial semuanya. Diumumkan, diberitahu. Kemudian sholat misalnya, apa sholat itu? Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam itu apa? Salam itu istimewa. Takbiratul ihram itu apa? Itu imaniyah. Imaniyah, tauhid rububiyah, mulukiyah atau mulkiyah, kemudian uluhiyah. Lalu diakhiri dengan salam, ya istimewa. Artinya apa? Bahwa semua itu dalam rangka terjadinya tatanan kehidupan sosial yang indah, yang damai, kepada siapa, apa, tanpa membeda. Ya. Bukan perang ya, jadi bukan perang. Sekalipun dalam sejarah Islam, Nabi juga banyak melakukan perang ya. Tapi perang itu setelah tergencet itu. Tidak ada Islam itu dalam sejarahnya menyerang, itu tidak ada. Baru setelah kita tergencet itu baru boleh melakukan perlawanan. Kalau baru diancam tidak boleh kita itu menyerang. Kalau sudah betul-betul diserang barulah kita boleh menyerang. Nah, kenapa umat Muhammad lalu melakukan penyerangan? Oleh karena sudah diserang. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa ini saya sampaikan di akhir Ramadan ini. Keberhasilan Kanjeng Nabi dalam berbagai dakwah itu bersamai dengan puasa. Perang Badar yang sangat terkenal itu terjadi pada bulan Ramadan. Pasukan Badar yang 313 termasuk Kanjeng Nabi ya, berarti lainnya hanya 312 ya. Melawan kafir Quraisy yang berjumlah berapa itu? Puluhan ribu ya, itu bisa menang itu pada bulan Ramadan. Artinya puasa itu. Pada bulan puasa pada situasi panas. Untuk apa itu? Orang itu kalau sudah kelaparan, orang itu situasi nggak enak, tauhidnya akan semakin mantap. Dalam situasi sosial yang enak, situasi zahir yang enak itu wong ngongkon percaya nang Gusti Allah itu rada angel. Biasanya nek wis nomen kepepet itu baru keyakinan utuh. Makanya di dalam dunia tasawuf ada namanya
tirakatan. Maka kita ini hidup disuruh, tidak boleh kita hidup compang-camping, hidup harus tampil mewah, harus tampil indah, tapi hati tetap tidak boleh terpaut kepada yang sifatnya zahir. Batin kita tetap pada Allah. Nah, periode Madinah ini adalah pembangunan sosial, maka ditandai dengan adanya ritualistik. Artinya apa? Bahwa manusia itu, pengikut Muhammad itu harus paripurna, zahir batin. Gitu. Puasanya juga luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi zakatnya kudu terep itu loh. Ini kan banyak yang sholatnya wenceng batu, mohon maaf ya, keningnya sampai menyonyong, tapi kereng pada orang. Nah ini hanya takbiratul ihram sementara nggak salam. Dalam bahasa sholatnya nggak sah, karena apa? Karena puncak sholat itu salam, yaitu kedamaian. Kalau hanya Allahu Akbar saja, nggak salam, maka yang kita lihat, mohon maaf ya, yang kalau baduk hitam itu di jalan itu Allahu Akbar, bukan Assalamualaikum. Sebenarnya kalau di jalan, mestinya Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum itu? Ya kedamaian. Di samping ucapan juga laku. Maka Assalamualaikum itu diikuti dengan warahmah. Apa warahmah itu? Mengasih. Diikuti dengan wabarakatuh. Apa wabarakatuh? Bersedia diri untuk memberikan pertolongan pada apa siapa saja tanpa membeda. Maka assalam itu damai, pernyataan damai kita kepada di luar diri kita. Nah, wujudnya apa? Mau mengasih, rahmah. Nah, wujud lagi apa? Yaitu wabarakatuh. Apa itu? Bersedia kita untuk membantu, mengulurkan tangan pada apa siapa yang memerlukan bantuan kita. Misalnya di jalan ada orang jatuh, masa kita mau tanya agamamu apa? Ya sudah, tolong aja. Atas dasar apa? Atas dasar salam kita, atas dasar rahmah dan tarokah kita. Maka ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu kan gitu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hanya Allah, bukan Allahu Akbar di jalanan. Kalau Allah Akbar di jalan keliru. Jadi periode Madinah itu periode paripurna. Ketika kepada Allah itu urusanmu dengan Allah. Maka Allahu Akbar itu jangan kau tunjuk-tunjukkan. Itu urusan batinmu kepada Allah. Yang kamu tunjukkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Islam, iman pada dirimu. Ya toh? Islam, ajaran dari Kanjeng Nabi, kedamaian itu kamu tangkap oleh imanmu secara subjekmu. Ya. Kemudian kamu sajikan secara ihsanmu. Maka pilar agama itu kan 3, sering saya sampaikan. Yaitu Islam, amalan zahir, ini jangan dipersoalkan. Mau terawih berapapun, ojo geger itu loh. Ingat, Kanjeng Nabi nggak pernah terawih. Kanjeng Nabi itu qiyamul lail. Dan itu hanya 3 hari, 3 malam. Setelah itu disuruh sendiri-sendiri di rumah. Baru ada terawih itu periode Umar. Periode Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 20 rakaat. Lalek qiyame Kanjeng Nabi ya megur, ada yang mengatakan berapa itu? 3, 6, ada yang mengatakan 8, macam-macam lah. Ingat, Kanjeng Nabi tidak pernah terawih. Kanjeng Nabi itu qiyamul lail. Qiyamul lail baik Ramadan. Nah, qiyam Ramadan rada diperbanyak dikit. Gitu. Lah, terawih itu baru Sayyidina Umar. Jadi aja mentang-mentang terawih kita mengikuti terawih Rasul. Rasul nggak pernah terawih kok. Jadi mohon maaf ya, Jadi begitu. Nah, yang ditonjolkan ojo Islammu, alias apa? Ojo mempersoalkan keislaman masing-masing orang. Orang mau terawih 8, mau terawih 20, silahkan saja. Tak kasih tahu ya, intinya sholat terawih itu minimal 2 rakaat. Orang kalau sudah melakukan 2 rakaat, sudah selesai, nggak apa-apa. Anda kalau ingin lebih banyak lagi, coba terawih di Masjid Amr bin As. Amr bin As maksudnya. Amr bin As, ya dah. Di Mesir, di Kairo, itu terawihnya 60 rakaat sampai subuh dan bacaannya pelan gitu. Ya, kenapa di Masjidil Haram, baik itu Makkah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah itu 20, yaitu diambil yang ringan itu. Karena masjid itu didatangi dari berbagai pihak. Sebenarnya sholat tarawih itu pribadi-pribadi, Anda mau 100 rakaat enggak masalah. Gitu. Lalu Umar membatasi, ya 20 aja di sini, nanti setelah itu mau nambah sendiri monggo. Nah, para umat Islam di jalan-jalan sholat itu, bulan Ramadan sholat. Maka artinya apa?
Pada malam bulan Ramadan itu tarawih enggak terbatas. Ada yang minimal minimal tak bari. Kalau saya ya minimal 2 rakaat, 8 rakaat, 20 dan seterusnya. Kalau saya mohon maaf, saya 100 rakaat. Kapan? Ya pokoknya tak salat dhewe jam 10 sampai jam 3. 100 rakaat. Ya. Ada dasarnya itu. Ada dasarnya. Jadi enggak terbatas, intinya tidak terbatas. Lah, hal-hal semacam ini ojo dipersoalkan. Orang mau sholat, mau tidak sholat, mau sholat 2 rakaat, mau 8, mau 20, mau 100, mau enggak mawon, itu urusan Islam masing-masing. Ojo ditonjol-tonjolkan. Nah, itu harus kamu tangkap oleh imanmu, kamu lakukan, kamu yakini dalam rangka membentuk subjektivitas dirimu akan keyakinan kepada Tuhanmu. Maka ubudiyat itu harus melahirkan keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ubudiyatmu itu dalam rangka menundukkan nafsumu itu harus melahirkan keyakinan pada Allah. Itu surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 99, ayat terakhir. Yakin itu. Lah, keyakinan nggak bisa diukur. Lah, masing-masing ada orang itu sholat 2 rakaat sudah yakin gitu. Ada yang 100 rakaat baru yakin, ada yang 20 yakin. Lah, terserah mawon. Monggo. Hajimu juga nggak perlu kau tunjuk-tunjukkan. Kenapa? Ada yang nggak haji, ada yang ada yang bisa haji, ada yang tidak bisa haji. Ada yang nggak haji karena nggak punya uang, kan seakan. Ada punya uang tapi nggak sehat, seakan kan. Sehat iya tapi nggak aman, nggak wajib kok. Aja diomong-omong ke. Haji nggak celuk Pak Haji marah, janganlah, itu biasa aja. Nggak diceluk abah muring-muring. Lah itu kan Islammu saja. Untuk dirimu yakin nggak sama Tuhanmu. Nah, apa yang mesti harus kita sajikan? Yaitu ihsan. Apa ihsan itu? Tauhid istimaiyah. Apa istimaiyah itu? Sosial. Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Untuk jalani kehidupan ini, berhadapan dengan siapapun, apapun, itu atas dasar yakin, keyakinan dari Islam dan imanmu tadi, bahwa itu ada, itu seperti apa, itu bagaimana, karena digitukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu namanya musyahadah. Lalu bagaimana kamu menyikapi keyakinan fenomena di luar dirimu itu? Itu diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Kalau kamu bersikap kasar, dicatat kasar. Kalau kamu bersikap tidak terima, tidak rela, dicatat tidak terima. Kalau kamu nggak terima, nggak rela, Allah tidak merelai kamu. Kalau kamu nggak ridho terhadap di luar dirimu, Allah tidak ridho padamu. Kalau Allah tidak ridho, kamu akan bagaimana? Semoga di akhir Ramadan ini benar-benar mengantarkan kita semuanya kepada satu kesadaran tinggi yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan syawal. Syawal itu kesadaran tinggi pada diri kita. Untuk apa? Agar supaya kita mau beridul fitri. Kembali kepada bahwa diri manusia ini harus selalu dikembalikan, diluruskan. Fitrah kita ini tidak lurus, maka harus diluruskan. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Luruskan dirimu itu kepada tatanan sosial yang baik, yaitu din. Menghormati, menghargai siapa tanpa membeda, itulah din. Apa yang harus kamu luruskan itu? Yaitu fitratullah. Fitrah Allah, fitrah kamu. Allati fataran nasa 'alaiha, di mana fitrah setiap diri manusia itu semacam itu, semua punya. La tabdila li khalqillah. Fitrah itu selamanya enggak akan berubah. Selalu begitu. Dzalikat dinul qayyim. Itulah ketetapan tatanan sosial yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mau menggunakan ilmunya. Itu dalam surat Ar-Rum, surat ke-30, ayatnya 30. Jadi gampang. 30. Sehingga ketika kita akhir Ramadan nanti ditandainya dengan sholat Idul Fitri. Apa sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri disebut juga dengan sholat 75. Apa 75 itu? 7 takbir yang pertama, rakaat pertama takbir 7 kali, artinya kita Fatihah. Siapa Fatihah itu? Kanjeng Nabi. Amin namanya. Ya tak? Bismillah sampai waladhdallin 7 ayat. Takbir rakaat kedua takbir 5. Apa 5 itu? Alhamdulillah. Alif lam ha mim dal. 5. Apa maksudnya? Kamu akan selalu menjalani kehidupan dalam alhamdulillah alias
kamu sudah mampu menemukan kebaikan pada apa siapa saja di luar dirimu. Alias kamu sudah benar-benar menjadi mukmin yang hakiki. Al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a minhu aiban aslahahu. Sehingga ketika kamu melihat di luar dirimu itu, apa yang kau lihat itu laksana cermin. Kalau di dalam cermin itu ada gambar yang tidak baik, bukan gambarnya yang tidak baik, tapi kamu yang bercermin yang belum mampu tampil dengan baik. Kalau kamu melihat dirimu itu enggak baik, ya toh, melihat di luar dirimu itu tidak baik, tidak positif, bukan dia yang tidak positif, tapi pandanganmu yang belum kau luruskan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat memasuki Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf batin sampai dengan zahir maupun batin. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru mantap.